Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu jelaskan bagaimana standar dari pendekatan agresif. Oke, saya jelaskan kembali apa itu pendekatan agresif. Jadi pendekatan agresif itu sendiri yaitu pendekatan yang sifatnya tuh ada unsur pemaksaan atau bisa juga disebut win-lose. Jadi hanya satu pihak yang merasa diuntungkan dan pihak lain merasa dirugikan. Jadi untuk standar itu nggak ada standar khusus dari pendekatan agresif ini. Selama pendekatan tersebut sifatnya memaksa dan hanya diuntungkan di satu pihak, itu bisa disebut pendekatan agresif. Lanjut, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Pertanyaannya yaitu, menurut kalian apa itu perubahan budaya organisasi lebih modern? Menurut saya, perubahan budaya organisasi lebih modern memiliki ciri-ciri pengolahan data yang lebih cepat, organisasi bertambah lebih besar, memiliki kecenderungan spesialisasi, memiliki prinsip dalam organisasi, memiliki unsur organisasi yang lebih lengkap, dan staf lebih intensif. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Bagaimana cara mengatasi suatu hal trust issue dalam perusahaan? Jawabannya itu selalu berkata jujur, karena kejujuran merupakan sebuah aspek penting dalam membangun kepercayaan di kantor. Oleh karena itu, pastikan Anda menjunjung tinggi kejujuran di dalam lingkungan pekerjaan. Yang berikutnya ada perluas kepercayaan Anda kepada orang lain. Jika Anda ingin orang lain percaya kepada Anda, maka Anda juga harus percaya kepada mereka. Dengan begitu, kedua belah pihak dapat memberikan kepercayaannya antara satu dengan lainnya. Yang berikutnya, terbuka dengan orang lain. Anda bisa menceritakan tentang perasaan Anda yang sedang Anda alami pada rekan kerja dan teman-teman di sekitar Anda. Hal ini dapat memperkuat ikatan Anda dengan rekan kerja dan membangun koneksi yang bagus dengan sesama. Dan terakhir, menepati janji. Dengan menjadi pribadi yang selalu menepati janji, maka rekan-rekan kerja Anda akan menganggap Anda sebagai orang yang dapat dipercaya. Berhati-hati dalam bereaksi untuk kedepannya. Jangan mencela, mengabaikan, atau bahkan menertawakan ide. Maka kesempatan Anda untuk dapat dipercaya akan hilang begitu saja. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa terjadi perubahan dalam organisasi dan bagaimana langkah yang diambil dalam menghadapi suatu perubahan? Perubahan dalam organisasi terjadi karena adanya keinginan untuk memperbaiki suatu sistem di dalam organisasi menjadi lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Langkah yang dapat diambil dalam menghadapi perubahan yaitu menciptakan suasana anggota yang tidak takut akan perubahan dan mengetahui ke arah mana perubahan tersebut akan dituju. Lanjut, pertanyaan dari kelompok 8. Jelaskan sebab ketidakstabilan dalam bidang sosial dan cara mengatasinya. Oke, seperti yang kita tahu, di dalam sebuah koordinasi kan sudah ada visi dan misi yang paten ya. Jadi kayak suatu perubahan budaya itu kan harus merubah visi dan misi tersebut, dan itu pun nggak mudah. Jadi ketidakstabilan sosial itu sendiri bisa terjadi mungkin karena pendekatannya yang seperti yang saya sebutkan awal, yaitu pendekatan yang agresif. Jadi mungkin bisa dicoba untuk melakukan dengan pendekatan jalur damai. Jadi kita memperkenalkan budaya baru tersebut secara pelan dan perlahan, jadi tidak ada ketidakstabilan sosial tersebut. Lanjut, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Pertanyaannya yaitu, elemen apa saja yang perlu disiapkan dalam perubahan organisasi? 1. Elemennya yaitu sosialisasi. Tahap pertama yang harus dilakukan dalam memulai sebuah perubahan adalah melakukan sosialisasi ke semua stakeholder yang melaksanakan dan mereka yang akan terdampak oleh suatu perubahan tersebut. Kita perlu menjelaskan hal-hal mendasar tentang sebuah perubahan tersebut, termasuk alasan mengapa kita harus berubah. Yang kedua, pemahaman. Melalui sosialisasi, semua orang diharapkan memiliki pemahaman yang sama akan pentingnya sebuah perubahan yang dilakukan oleh organisasi. Pelaku perubahan haruslah memahami alasan mengapa perubahan itu dilakukan dan apa manfaat serta pengaruh perubahan itu bagi mereka secara pribadi maupun bagi perusahaan. Yang ketiga, komitmen.
Setelah mendapatkan sosialisasi dan pemahaman, seluruh anggota organisasi diminta untuk memiliki komitmen agar perubahan dapat terwujud. Yang keempat, implementasi. Implementasi merupakan poin terpenting agar perubahan dapat berjalan sesuai dengan rencana organisasi. Perubahan hanya terjadi jika komitmen yang disepakati dilaksanakan secara nyata. Yang kelima, komunikasi. Implementasi dapat berjalan dengan komunikasi yang efektif dan intens untuk memastikan jalannya perubahan. Dan yang terakhir, evaluasi. Tindak lanjut berupa evaluasi atau audit dilakukan sebagai langkah pengawalan agar sebuah perubahan yang terjadi sesuai dengan yang diharapkan, dan jika perlu dilakukan tindakan koreksi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10. Apakah semua perubahan perlu persetujuan dari semua pihak? Dan bagaimana jika ada penolakan dari salah satu pihak? Jawabannya iya, untuk mencapai suatu perubahan butuh persetujuan dari semua pihak agar lebih memahami tujuan, visi, dan misi yang akan diperbarui. Lalu jika ada yang menolak, kita dapat mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat atau pengambilan keputusan dengan pemungutan suara. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana jika budaya dalam organisasi mengalami kemunduran? Jika mengalami kemunduran, yang terlebih dahulu akan kita riset adalah penyebab kemundurannya. Entah dari anggota yang belum bisa menerima ataupun kebijakan yang masih belum bisa selaras. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa perubahan dilakukan untuk memperbaiki atau merubah sistem dalam organisasi menjadi lebih baik. Maka dari itu, apabila terjadi kemunduran, yang akan dilakukan adalah perubahan kembali dengan penentuan keputusan yang lebih matang. Oke, pertanyaan selanjutnya dari kelompok 1, bagaimana cara penyelesaian resistensi? Jadi resistensi sendiri ini adalah sebuah penolakan ya. Dalam perubahan budaya organisasi tentu ada respon bermacam-macam. Ada yang menolak, ada yang menerima, dan juga ada yang netral. Tentu ada positif dan negatif dalam perubahan tersebut. Jadi dalam perubahan tersebut, jika ada nilai positif harus dipertahankan, dan jika ada nilai yang negatif lebih baik dikembangkan lagi dan atau mungkin dirubah ataupun dihilangkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Bagaimana cara mengatasi penolakan dari suatu perubahan budaya organisasi? Ada 6 taktik mengatasi perubahan. Yang pertama adalah pendidikan dan komunikasi. Berikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang tujuan, akibat dari diadakannya perubahan kepada semua anggota. Yang kedua, partisipasi. Ajak serta semua anggota untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, memberikan kemudahan dan dukungan. Jika para anggota takut atau cemas, melakukan konsultasi atau bahkan terapi. Berilah pelatihan-pelatihan khusus. Yang keempat, cara lain yang juga bisa dilakukan adalah melakukan negosiasi dengan anggota-anggota yang menentang perubahan. Tawarkan alternatif yang bisa memenuhi keinginan mereka. Yang kelima, manipulasi dan kooptasi. Manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya, misalnya memelintir atau twisting fakta agar tampak lebih menarik, tidak mengutarakan hal yang negatif, sebarkan rumor yang positif, dan lain sebagainya. Kooptasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pimpinan penentang perubahan dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah paksaan. Taktik terakhir adalah paksaan. Berikan ancaman dan jatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya suatu perubahan. Dan terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 11. Apa tanggapanmu tentang perubahan organisasi yang buruk? Budaya dalam perusahaan atau organisasi sangat penting untuk dibangun. Namun, seringkali perusahaan tanpa budaya cenderung membentuk budaya buruk sendiri. Padahal, budaya buruk mampu membuat suasana perusahaan menjadi kurang baik, sehingga karyawan tidak produktif. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada budaya kerja yang tidak baik atau disebut toksik. Nah, di sini toksik yang dimaksud adalah budaya kerja yang tidak sehat, seperti saingan demi uang,
suasana yang kantor yang terkesan suram, karyawan yang kerap menyalahkan rekannya, dan lainnya. Ketika dihadapkan dengan kondisi seperti itu, maka manajer perusahaan tentu harus bisa mengambil tindakan cepat dan tepat. Jangan menunggu sampai produktivitas perusahaan menurun, bahkan bisa mengakibatkan karyawan terbaik justru memilih untuk mengundurkan diri. Untuk itu perlu dilakukan sebuah perubahan nyata dibutuhkan di semua tingkatan kerja agar masalah bisa teratasi secara menyeluruh. Misalnya dengan perubahan aturan-aturan atau perubahan kebiasaan yang lama, yang buruk. Sekian, terima kasih.